Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Subeda Siva Amalia. Saya mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Pemalang. Kali ini saya akan membahas tentang perintah jujur. Perintah jujur adalah ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan dan hati nurani, tanpa menambah atau mengurangi kebenaran. Dalam Islam, jujur mencakup jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam niat dan komitmen. Contohnya, kejujuran bukan soal mengerjakan soal ya teman-teman. Contohnya seperti jika melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan tersebut. Terus contoh yang kedua, jika meminjam barang, harus mengembalikan barang tersebut dengan keadaan yang sempurna. Terus yang ketiga, dilarang menyebarkan rumor bohong atau hoax. Karena teman-teman dampaknya sangat negatif untuk kita, untuk yang diceritakan, dan untuk orang lain. Konsekuensi dari perbuatan jujur apa sih teman-teman? Konsekuensinya sendiri itu ada pastinya di dunia dan akhirat. Yang pertama itu yang di dunia, akan mendapat kepercayaan dari orang lain, hatinya lebih tenang, lebih tidak gelisah karena berbohong, terus meningkatkan reputasi dan integritas pribadi. Terus yang di akhirat apa? Konsekuensinya yang di akhirat itu dicatat di sisi Allah sebagai sidik. Sidik apa sih? Sidik adalah orang yang jujur. Terus yang kedua, mendapat syafaat dan kemuliaan. Yang ketiga, menjadi sebab masuk surga. Terus ada pengertian dusta. Dusta sendiri adalah ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan kenyataan, dengan maksud menipu atau menyesatkan orang lain. Contohnya apa? Contohnya berbohong untuk mendapat pujian, berbohong untuk mendapat jabatan, berbohong untuk mendapat keuntungan, itu namanya dusta. Terus contoh yang kedua, menciptakan kesan yang tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk dalam media sosial. Terus apa sih konsekuensi dari perbuatan dusta? Yang pertama pastinya ada di dunia dan akhirat. Yang di dunia itu hilangnya kepercayaan orang lain. Terus reputasi, yang kedua reputasi menjadi rusak. Terus yang ketiga menyebabkan keretakan hubungan sosial keluarga dan masyarakat. Kalau di akhirat sendiri apa sih? Ya pastinya itu dicatat sebagai kadzab. Kadzab apa teman-teman? Kadzab adalah orang yang pendusta atau pendusta. Terus menjadi sebab masuknya neraka. Itu contoh yang kedua. Terus contoh yang ketiga, tidak akan diberi petunjuk oleh Allah jika terus-menerus berdusta. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk kita tonton animasi berikut ini. Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Ya, Pak. Paham. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Oh, baik, Pak. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Iya, Oke. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, mendadak banget, Pak. Waduh. 1000 ons, 200 ons,
bakal kirim. Heru 73. Nusa 95. Alhamdulillah. Syifa 90. Alhamdulillah. Nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Makasih. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, Tugas kelompok. yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Siap, Baik, Pak. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ounce ya? Iya bener. Dul, kita udah beres nih. Kamu gimana? Aduh, dikali apa dibagi ya? Hah? Kenapa, Dul? Ini nih, Abdul bingung. Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100, Dul. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu membuat hati tenang. Ya Nusa, Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? iya. Dulu, Syifa juga sama kayak kamu, Dul. Suka nggak ngerti kalau belajar online. Oh gitu. Tapi, sejak pakai ruang guru, jadi lebih ngerti deh. Bener tuh, Dul. Selama pandemi, ruang guru ngebantu kita banget untuk belajar online. Emang di ruang guru kita bisa apa aja sih? Wah, banyak fiturnya, Dul. Nih, Nusa belajar pakai aplikasi ruang guru. Wah. Di sini, kamu bisa belajar lewat video interaktif. Ada animasinya loh. Seru gak belajar lewat video? Seru, Dul. Kita bisa pindahin sendiri kayak main game. Terus nih, ada latihan soal juga. Biar kita paham sama materi yang ditonton. Wah, Abdul juga mau pakai ruang guru. Iya dong, harus. Biar beneran ngerti dan nilainya oke. Iya. Di ruang guru, kita bisa nonton video belajar interaktif sesuai dengan kurikulum sekolah. Materinya lengkap dari kelas SD sampai SMA. Jadi kalau ada tugas atau PR yang nggak ngerti, langsung aja buka ruang guru. Insya Allah paham. Yang ini 10 gram. Oh gitu. Selamat untuk kalian semua, karena kalian semua mendapatkan nilai 100. Dan yang paling penting, selalu jujur dalam mengerjakan tugas, bukan mengambil jalan pintas. Oke anak-anak, semangat terus belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Iya Pak, semangat belajar ya teman-teman, jaga kesehatan ya. Nah, teman-teman, gimana video tadi? Pasti teman-teman di sini juga udah nggak asing kan sama animasi Nusa. Tapi keluar dari itu, video tersebut mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, pesan Nabi tentang takwa dan kejujuran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Attaqillah wasidqa fa inna sidqa yahdi ilal khair. Artinya, bertakwalah kepada Allah dan jujurlah, karena kejujuran itu menuntun kepada kebaikan. Hadis lengkapnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannati wa ma yazalur rijalu yasduqu wa yataharra sidqa ya hatta yaktubu indallahi siddiqon wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura
yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharral kadiba hatta yaktuba indallahi kadzaban. Artinya, selalulah kalian berkata jujur, karena kejujuran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Seseorang akan terus jujur dan berusaha jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa kepada neraka. Seseorang akan terus berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke teman-teman, dari video animasi yang udah aku tayangkan, lalu dari perilaku jujur yang udah aku sebutkan, dan hadis yang menunjukkan bahwa jujur adalah aspek penting di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih jujur itu penting? Karena di jujur kita membangun kepercayaan dengan orang lain, sehingga dalam berinteraksi kita dapat memiliki rasa nyaman karena tidak menyembunyikan sesuatu. Lalu selanjutnya yang paling penting, jujur adalah bagian dari iman dan identitas seorang muslim. Karena kejujuran adalah akhlak mulia dari agama Islam ya teman-teman. Di sini teman-teman udah pada jujur belum? Semoga dari video ini kita bisa sama-sama belajar bahwa jujur adalah aspek paling penting di kehidupan kita. Dan di sini saya dan kalian semua di sana bisa mengimplementasikan langsung di kehidupan kita sehari-hari. Ya, berakhir sudah penjelasan video tentang perintah jujur dari saya hari ini dan video ini. Terima kasih teman-teman sudah melihat sampai akhir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.